Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta dayanya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring mata kuliah ilmu kalam dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam kelas S2I. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1, Sukmadiah Arianti dengan NIM 2011308. Yang kedua saya Devita Eka Safitri dengan NIM 2011321. Yang ketiga Ijazatul Khairiyah dengan NIM 202111332. Yang keempat Hasna Akila dengan NIM 202111338. Yang kelima Imelda Dewi Kumairah dengan NIM 202111339, dan yang terakhir Alimatus Sa'diyah dengan NIM 202111342. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran halaf Ahlu As-Sunnah, Asy'ari dan Al-Maturidi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian aliran ditinjau dari ilmu bahasa, lughat atau etimologi. Ahli sunnah wal jamaah berasal dari kata-kata ahlun berarti golongan atau pengikut. As-sunnah berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencangkup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huruf alf yang berarti dan atau serta al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi pada sahabat 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dikaitkan pada kelompok paham teologi Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. 1. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang dimana dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari, tahun 873 sampai 935 Masehi. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kullabiliyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullah dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aliran Asy'ariyah disebut juga sebagai aliran ahli sunnah, di mana kemunculannya mengatasi berbagai faham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 atau awal abad ke-4. 2. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi, yang berbijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional.
Maturidiyah merupakan salah satu sekte ahli sunnah wal jamaah yang tampil bersama dengan Asy'ariyah. B. Sejarah lahirnya dan berkembangnya aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sejarah dan perkembangan aliran Al-Asy'ari. Aliran Al-Asy'ari merupakan aliran teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 atau awal abad ke-4. Para pengikut aliran ini bersama pengikut Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri aliran ini adalah Imam Asy'ari atau Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdillah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari yang merupakan seorang ulama yang dikenal sebagai salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah pada 260 Hijriyah atau 873 Masehi dan meninggal di Baghdad pada 324 Hijriyah atau 935 Masehi. Asy'ari dibesarkan dari kecil hingga lanjut usia dalam suasana aliran Mu'tazilah yang sedang keruh. Ia telah membela aliran Mu'tazilah sebaik-baiknya, tetapi kemudian aliran ini ditinggalkannya, bahkan dianggapnya sebagai lawan. Al-Asy'ari semula dikenal sebagai tokoh Mu'tazilah. Dia adalah murid dari Al-Jubai, seorang yang cerdas, yang dapat dibanggakan serta pandai berdebat. Sehingga Al-Jubai sering menyuruh Al-Asy'ari untuk menggantikannya bila terjadi suatu perdebatan. Dia menjadi pengikut aliran Mu'tazilah sampai berumur 40 tahun. Pada 300 Hijriah, yaitu ketika beliau mencapai umur 40 tahun, dia menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan membuka aliran teologi sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Asy'ariyah. Sejarah dan perkembangan aliran Maturidi. Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid, di wilayah Tomaksiana, di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nasir bin Yahya al-Balahi. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutwakil yang memerintah pada tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis, di antaranya adalah kitab Tauhid, Tawil Al-Quran, Mahas Asy'ari, Al-Jalad, dan lain-lain. Selain itu, ada pula karangan-karangan yang diduga ditulis oleh Al-Maturidi, yaitu Al-Aqaid dan Syarah Fikih. Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Ahlul Sunnah al-Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. C. Pemikiran-pemikiran aliran Asy'ari dan Al-Maturidi. 1. Pemikiran teologi Al-Asy'ari. Inti pokok teologi Al-Asy'ari adalah Sunnisme. Pokok-pokok pandangan Al-Asy'ari secara rinci disimpulkan sebagai berikut. A. Al-Quran sebagai kalam Allah. Sebagai reaksi atau teologi Mu'tazilah, Al-Asy'ari mengecam pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan Allah dan karenanya maka ia adalah makhluk. B. Tuhan memiliki sifat. Dari beberapa ayat Al-Quran jelas disebut bahwa Tuhan itu alim mengetahui dengan pengetahuannya. C. Perbuatan Tuhan dan teori kasb. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik untuk manusia. Al-Asy'ari berpendapat sebaliknya. Bagi Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. D. Konsep tentang iman dan pelaku dosa besar. Dalam Al-Ibanah
anak usul Al-Diyahah Al-Asy'ari mengatakan bahwa iman itu menyangkut ucapan dan perbuatan yang kadarnya bisa bertambah dan berkurang. Akal dan wahyu. Pada dasarnya, golongan Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu. 2. Pokok-pokok pemikiran aliran Al-Maturidi. Bahwa Imam Al-Maturidi banyak dipengaruhi oleh pola pikir Imam Abi Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaannya. Maka tak heran jika ia pun banyak menggunakan kekuatan akal dalam sistem teologinya. Di antara pemikiran-pemikirannya dalam masalah teologi adalah A. Mengenal Al-Quran. Al-Maturidi pendapat dengan Al-Asy'ari, demikian juga dengan Abi Hanifah, bahwa kalam Allah adalah qadim. B. Mengenai sifat Allah SWT. Dalam masalah sifat-sifat Tuhan terdapat persamaan di antara Imam Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. C. Masalah iman dan Islam. Syekh Zadah menjelaskan telah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari dalam masalah hakikat iman. Apakah ia wajib dengan akal atau tidak? Apakah ia bertambah atau tidak? Demikian juga terjadi perbedaan pendapat maksud al-iman dan al-islam. Iman taklid, bagaimana pengecualian dalam masalah iman dan apakah iman itu makhluk atau bukan? Ibnu Ijbah menjelaskan adanya perbedaan pendapat antara keduanya dalam masalah istisnah fi al-iman dan iman taklid. D. Masalah melihat Allah SWT. Dalam hal Tu'yatullah, Al-Maturidi sejalan dengan golongan Al-Asy'ariyah bahwa Tuhan kelak dapat dilihat oleh manusia. Masalah dosa besar. Dalam masalah ini, golongan Khawarij berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dihukum kafir atau musyrik. F. Masalah baik dan buruk. Syekh Zadah menjelaskan Nasyah 298 sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat antara golongan Al-Asy'ariyah dengan golongan Al-Maturidiyah ketika membahas masalah baik dan buruk. Dalam hal ini, Maturidiyah lebih dekat kepada Mu'tazilah. D. Sekte-sekte aliran Asy'ari dan Maturidi. 1. Sekte aliran Asy'ari. Nama Asy'ari dinisbatkan pada pelapor aliran ini yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau merupakan salah seorang keturunan Abu Musa Al-Asy'ari yang cukup tajam menyelisihi pandangan Mu'tazilah. Pada mulanya Al-Asy'ari yang mulanya anak tiri dari Al-Jubai menganut aliran Mu'tazilah sebelum akhirnya mencetuskan ideologi barunya. Para sejarawan meyakini beberapa asumsi terkait penyebab keluarnya Asy'ari dari Mu'tazilah. Salah satunya disebabkan oleh kelumpuhan Mu'tazilah dalam menjawab beberapa persoalan yang diajukan oleh Asy'ari. 2. Pokok pemikiran Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi merupakan pelapor dari aliran Maturidi. Aliran ini lahir di Samarkand yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap ideologi Mu'tazilah yang dianggap berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Di sisi lain, prinsip-prinsip ulama salaf juga tidak dapat diterima seutuhnya karena mengabaikan penggunaan logika. Faktor meluasnya ajaran Karamitah yang dengan keras menentang ulama salaf juga membuat kekhawatiran yang cukup besar bagi kaum muslimin. Untuk itu, Maturidi hadir dengan mengembangkan sebuah metode pemikiran melalui sinkronisasi dalil nakil dan akil.
dalam hal ini mempertemukan prinsip Mu'tazilah yang rasional dengan Hambali yang tradisional. Relevansi dianutnya aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidi di masa milenial. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya berpengaruh pada tataran ajaran, akan tetapi juga kepada paradigma atau pola pikir, bahkan sampai ke tingkat organisasi. Menurut Nurcholis Masjid, di Indonesia, misalnya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, menjadikan aliran Asy'ariyah yang dalam perspektif mereka disebut Ahlu al-Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab tetapnya, terutama dalam ranah akidah. Hal demikian menurutnya terlihat dalam penegasan mereka pada Muktamar NU di Situbondo akhir 1984 ketika menegaskan bahwa paham Ahlu al-Sunnah adalah paham yang dalam akidahnya menganut al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam sudut organisasi dan kenegaraan, komunitas Ahlu al-Sunnah wal Jamaah lebih terasa tumbuh sebagai masyarakat yang memiliki kesetiaan dan kecintaan dengan penuh totalitas kepada tokoh yang bersifat formal, impersonal, yang menjadi panutan dalam berbagai bentuk konsensus keagamaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari pada tahun 873 sampai 935 Masehi. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kullabiliyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullah dalam meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdul Rahman Dahlan dan Ahmad Harib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Sekian pesan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.